ya nanti bunda kasih kue ya. Oh, kalau dikasih kue sama bunda, aku boleh tidak menghargai tubuhku dan otoritasku. Jadi kalau aku ngajarin seks edukasinya, aku kasih gambar orang, simpel aja. Gambar orang ya. Aku juga nggak bisa gambarkan ya. Jadi kertas kosong, HPS gitu, gambar kepala, tangan, ya, badan, kaki gitu. Terus udah gitu kasih dia spidol warna merah dan warna hijau atau warna biru, terserah. Yang merah itu adalah dia harus melingkari bagian-bagian tubuh yang dia rasa nggak nyaman. Dia nggak mau dipegang. Nah kalau yang hijau itu adalah yang dia rasa nyaman, gitu ya. Jadi dia mesti tukeran ini minimal sama kalau dia punya adik atau punya kakak. Adik kakak ayo gambar gitu ya. Kadang-kadang mungkin adiknya masih kekecilan, nggak apa-apa. Tapi dari kecil udah diajarin supaya mereka berdua saling menghargai dulu di rumah. Terus kalau misalnya jangan teman-temannya ada yang kayak begitu, bilangin temennya, aku nggak nyaman lo digituin, jangan dong gitu ya. Termasuk kalau misalnya teman ibunya gemes gitu, atau teman bapaknya gemes yang gemes banget sih anak cabi gitu ya. Tante aku nggak suka digituin. Dia harus diajarin untuk ngomong kayak gitu. Sehingga ini akan menghindari anak dari pelecehan seksual. Gitu. Oh my god, oke. Anak aku sekarang usia penting banget sumpah. Anak aku dari umur 3 tahun udah toilet training. Sambil toilet training kalau aku cebokin tuh aku selalu bilang permisi sama ngingetin dia, ini nggak boleh ada yang pegang ya teteh, kalau ada yang nggak nyaman. Kalau misalnya ada yang pegang teriak ya gitu. Iya nggak apa-apa. Nyuruh dia teriak, aku takut kenapa-napa soalnya Parno. Iya, suruh dia teriak dan setiap kalau misalnya dia akan ditinggalin di sekolah atau dimanapun gitu ya, kasih tahu bahwa dia harus lapor ke siapa, ibu gurunya yang mana gitu ya, atau ke misalnya security lah, satpam lah, atau apa penjaga. Tapi kita harus kasih tahu kayak jalan keluarnya apa, sehingga ketika dia tertekan dia udah nggak bisa mikir kan. Jadi jangan suruh dia mikir. Kalau pada tertekan, kita aja kadang-kadang kalau udah tertekan kita nggak bisa mikir. Jadi kasih tahu dia dulu jalan keluarnya apa, sehingga dia otomatis tuh melakukan itu tanpa pakai mikir segala gitu. Kira-kira bantu dia. Sip. Nah tadi kalau 7 sampai 9 dan kapanpun terjadi pelecehan seksual pada anak Anda ya, selalu usahakan sesuatu untuk membela dia ya. Karena gini, anak yang dibela pada saat nanti dia pubertas ya, biasanya anak tuh cuma ngerasain sakitnya doang kalau dia mengalami pelecehan seksual. Tapi nanti setelah dia pubertas baru dia sadar, oh my god, aku tuh pernah dilecehkan. Dia nggak bener-bener ngerti arti pelecehan seksual sampai dia akhir balik gitu ya. Dan ketika dia tahu bahwa dulu dia diperjuangkan sama ibunya, most likely dia akan tumbuh baik-baik aja. Ya, bukan berarti orang bilang gini, oh nanti kalau misalnya anak laki-laki kalau dilecehin jadi gay, kalau anak perempuan jadi lesbian. Nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan trauma atau entah dia jadi menyimpang, enggak gitu ya. Tapi kebanyakan anak-anak yang tidak dibela ya, dia bisa melakukan kekerasan yang sama kepada orang lain gitu. Itu yang kita takutkan. Kan kita nggak mau dia jadi melakukan kejahatan seksual kan pada orang lain. Dan dia juga jadi tidak, ya gimana sih, kita nggak mau lah dia nggak menghargai tubuhnya, dia nggak bahagia dan segala macam. Nah itu 7-9 tahun udah bisa. 9 tahun ke atas ya, 9 sampai sekitar 11-12 tahun itu harus mulai diajarkan mengenai mulai ngajarin tentang mimpi basah. Apa sih bedanya mimpi basah dengan ngongkol? Oh my god. Ya, iya benar. Udah harus diajarkan bagaimana cara mencuci pakaian dalamnya sendiri, baik laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana kalau laki-laki juga, laki-laki atau perempuan sama aja, ajarkan mengganti spray dan segala macam. Jadi ketika terjadi menstruasi, dia tahu harus bagaimana menanganinya. Ketika dia lagi nginep, ada karyawisata atau apa sama teman-temannya, dia tahu gimana harus menghandle. Jadi jangan bikin anak perempuan malu. Jangan pernah bilang pada anak perempuan bahwa menstruasi itu darah kotor, karena itu bukan darah kotor gitu ya. Karena gini, kalau sampai anak perempuan terutama yang muslim, kenapa mereka sampai sholat itu bukan karena darahnya kotor, tapi karena menurut aku Allah itu mengizinkan supaya si anak perempuan itu untuk beristirahat pada saat dia menstruasi. Jadi ajarkan bahwa anak perempuan itu juga spesial gitu, bahwa itu bukan darah kotor. Kalau darah kotor nggak ada bayi yang sanggup 9 bulan ada di dalam sana kan gitu, menggunakan itu semua dan luruh gitu. Jadi jangan sampai anak perempuan percaya bahwa dia kotor gitu, dia bukan sumber maksiat gitu. Itu yang penting kita ajarin pada anak perempuan gitu. Jadi anak laki-laki tahu bahwa kamu harus tanggung jawab, kamu akan mudah merasa terangsang. Boro-boro kamu naksir, kamu nggak naksir aja kamu bisa terangsang. Jadi supaya anak laki-laki ngerti, kenapa ya kok aku berdiri, kok aku ereksi pagi-pagi gitu. Nah ayah ajarkan si anak laki-laki bahwa
kamu bisa merasa terangsang. Tapi laki-laki yang baik adalah bagaimana menahan diri, tarik napas, ngelolanya, gimana caranya yang paling organik dari ayahnya gitu ya. Ngumpet lah gitu ya, tapi jangan disuruh alihin aja, olahraga aja. Nggak bisa ayah bunda, nggak bisa dialihin dengan olahraga, nggak bisa dialihin dengan kegiatan lain. Ajarkan anak untuk bisa mengelola dan menghargai. Karena gini, ingetin nak, kita Mengelola punya dan akal menghargai. budi, kita bukan kucing ya, yang pada saat kucing kawin kita nafsu, kita bisa nomplokin orang, nggak begitu. Kita punya hasrat seksual, betul, artinya kamu sehat, tapi bukan berarti kamu datengin gitu ya, kamu misalnya kamu pegang-pegang si ceweknya itu, kamu tarikin BH-nya gitu, kamu liatin celana dalamnya. Kan kalau zaman dulu, kok zaman aku tuh kayak ada serutan gitu ya, mungkin sekarang orang nggak pakai serutan lagi kali ya, semuanya udah mekanik. Serutan tuh ada kacanya kan, serutannya ditaruh di tali sepatu, terus dilihat-liatin celana dalamnya. Dilihat-liatin celana dalam. Iya, itu it's a sexual harassment gitu. Jadi ajarin anak itu, nggak bisa mah, nggak boleh menghargai gitu. Kan cuma celana dalam aja. Iya, tapi kan anak orang itu jadi ngerasa nggak nyaman gitu. Ketika orang jadi nggak nyaman seksualitasnya, kamu sudah melakukan pelecehan nak gitu. Dan dia mesti tahu itu gitu. Jadi jangan cuma dimarahin, nggak boleh gitu, dasar anak bandel kayak nggak diajarin aja. Emang nggak pernah diajarin gitu. Oh my god, ya ampun ya ampun. Nah Kak, itu kalau udah 12 tahun ke atas tuh jatuhnya udah remaja ya? Iya, biasa. Jadi yang dianggap udah remaja itu ya adalah yang sudah menstruasi dan sudah mimpi basah. Nah, pada saat sudah menstruasi dan sudah mimpi basah, ibu bapak kompak dulu ya, kompak dulu. Setelah masa pubertas, anak ini boleh pacaran kapan dan kenapa. Jadi kalau anak-anak nanya, Bu Soya, kita boleh pacaran kapan? Tanya sama orang tua, aku akan balikin ke orang tua. Kalau orang tua, kalau aku ya, kalau sama anakku aku bilang gini, kamu boleh pacaran. Ya, tapi kalau misalnya masih SMP dan SMA, sekarang di SMA gitu ya, kalau SMP aku nggak pernah ngasih dia pergi berduaan gitu, boleh pergi rame-rame gitu, dia mau nonton bioskop atau kalau bisa sama aku nontonnya, cuma kita beda section aja gitu. SMA oke, udah boleh pergi. Aku selalu ingetin, mami takut kamu hamil, jadi jangan sampai hamil gitu ya. Kalau yang pernah deket sama anak gue, pasti gue akan tanyain, kamu udah mimpi basah belum nak? Udah tante. Jawabnya udah tante. Panik kan pasti, nggak ada hujan kayak mimpi basah gitu ya. Ya kenapa aku tanya kayak gitu ya, karena ya berarti kamu normal gitu. Kalau kamu normal gitu ya tahan-tahan, jangan di tempat yang nyepi-nyepi kayak gitu ya. Jadi Kak tahu lah gitu ya bahwa itu akan membuat terangsang. Nggak boleh dipangku. Gue selalu bilang sama anak gue, jangan pangku-pangkuan gitu ya. Kalau buat kamu romantis, buat anak laki-laki itu dia nahan nafsunya pusing. Aku bilang begitu. Jangan dipeluk dari belakang. For you it's romantic, buat laki itu susah. Oh gitu ya, Mi? Iya, laki sama perempuan tuh beda gitu. Jadi itu akan membuat dia lebih terangsang. Jadi ya hindarin aja kalau misalnya bisa. Kan ada banyak cara mengekspresikan sayang. Lo bisa gandengan gitu, lo mau cium pipi, cium kening, terserah. Tapi kalau kamu udah nafsu, nah, kalau kamu udah ngerasa terangsang, dia nanya, terangsang kayak apa? Oke, waktu kita ke Dufan, kamu naik halilintar kan? Iya, halilintar tuh waktu turun begitu rasanya gimana? Wah, kayak merinding semua. Ya kayak gitulah rasanya terangsang. Kalau kamu disentuh dimanapun bagian tubuh kamu ngerasa udah kayak habis naik halilintar gitu, ya terus kamu ada merindingnya gitu, stop. Ya, mau cuma dipegang rambutnya, kayak kamu merinding, cuma dipegang tenguknya, kayak kamu merinding, stop sampai di situ. Kalau kamu pengen pacaran yang sehat. Aku bilang begitu. Tapi ibu bapak harus kompak dulu. Pacaran sehatnya tuh kapan? Ya, misalnya ada anak yang nanti aja kalau kamu udah kuliah nak, gitu. Kenapa alasannya? Jadi jangan cuma, because karena aku ibu kamu, jadi kamu harus nurut. Nggak bisa kayak begitu. Kita nego sama anak kalau udah usia sudah akhir balik. Nak, kalau bisa pacarannya nanti aja deh kalau udah kuliah. Kenapa? Soalnya bunda takut. Kamu bisa konsentrasi nggak? Kalau aku negonya gini, kalau sama anak aku usulin ya. Nak, kalau kamu sudah bisa ngurus diri kamu sendiri, sholat 5 waktu nggak pakai disuruh, kamu boleh untuk pacaran. Artinya kamu udah bisa taking care diri kamu. Kamu udah bisa cuci celana dalam sendiri, cuci ini sendiri, gitu ya, baju sendiri. Bajunya mah baju sekolah deh, gitu. Kamu udah bisa taking care diri kamu sendiri, kamu boleh. Dan pada saat kamu pacaran, nilai kamu baik-baik aja, nggak turun, iya. Kamu boleh pacaran. Kalau nilai kamu jelek, kamu nggak usah pacaran. Kalau aku gitu aja negonya. Ya ampun. Ini sebetulnya secara nggak langsung Kak Zoya tuh udah nunjukin ke kita loh how to stay cool. Nah, ini edukasi seks ke anak, terutama kalau mereka udah puber. Aduh, aku nggak kebayang nih. Kalau udah puber tuh kayak sulit banget gak sih buat ngendaliin mereka, masalahnya kan gitu. Belum lagi mereka udah punya teman, circle, dan udah diracunin sama pendapat dari teman-temannya. Jadi ibu tuh pasti akan susah banget masuk ke pikiran anak kita lagi.
gitu kan, ya ampun. Kak, ini tuh keren banget sumpah, tapi tadi aku baca komen kakak harusnya habis ini ada live ya? Iya. Ya Sebentar ampun. lagi, masih ada 1 menit lagi, boleh? Oke. Ini kita jawab pertanyaan dari audiens, boleh nggak sih Kak? 1 aja deh kalau kayak gitu. Boleh. Sure. Bentar ya, sebentar. Aduh. Ini bakal di-save kan? Tuh banyak yang udah pada Iya. jadi pertanyaannya sama. Tadi aku udah jelasin dari lahir sampai umur abis pubertas gitu, nanti bisa ditonton lagi aja di sini ya. Ini bukan pertanyaan, ini request Mbak Zoya, please bikin buku seks edukasi ya, ini penting banget. Oh siap. Aku sedang mengajak ibu ini, tapi aku dijatuhin tahun depan sama ibu ini. OTW ya, Bismillah. Ya, Bentar. Ini sebetulnya tadi pertanyaan, sorry, mana ya tadi kok hilang? Sorry ya Kak, bentar. Tadi tuh ada pertanyaan, intinya kalau misalnya suami dia tuh nggak kepengen ngedukasi, jadi gini, dia tuh punya anak cewek sama cowok Kak. Si bapaknya kan harusnya idealnya mengedukasi anaknya laki-laki, tapi bapaknya tuh nggak mau. Nah, intinya tuh gimana sih supaya benar-benar kekompakan itu bisa terwujud gitu loh Kak? Mungkin ditanya dulu sama bapaknya gitu ya, supaya bisa kompak gini. Nggak ada laki-laki ataupun perempuan yang demen disuruh. Kita kan ya, kita udah orang dewasa. Misalnya kita disuruh juga sama laki kita juga pasti kita kesel kan, kayak kamu dong harusnya begini, harusnya begitu, pasti kita kesel. Tapi kita mungkin bisa tanya gini, sayang, menurut kamu anak ini besar bisa jadi anak yang baik, laki-laki yang baik kayak apa ya gitu. Ya, aku sih butuh bantuan kamu itu untuk sama-sama ngajarin anak ini, karena apa yang dialamin sama anak ini aku kan nggak alamin ya, karena aku perempuan ya, tapi kan kamu alamin. Boleh nggak kamu bagiin gimana kamu bertahan hidup, gimana kamu memilih untuk nggak ngelecehin perempuan gitu ke anak kamu gitu. Terserah caranya kamu gimana, kayak aku yakin sih kamu lebih tahu dibandingkan aku gitu. Jadi jangan gini, kamu ya sebagai laki-laki harus ngasih seks edukasi. Iya pasti laki back off dong begitu ya, gitu. Kita juga kalau digituin kita langsung tegangan tinggi, kita ngegas. Benar, aduh thank you Kak. Ini sebelum kita tutup, aku minta closing statement deh dari Kak Zoya tentang apa untuk men-summary live kita pada malam hari ini. Silakan Kak, karena ini waktunya terbatas banget ya ampun. Nanti bikin lagi nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi gini, belajarlah untuk memberikan edukasi tentang cinta dan seks berdasarkan out of love atau berdasarkan cinta, bukan berdasarkan ketakutan. Kalau berdasarkan ketakutan, kita selalu akan menakut-nakuti anak kita. Hati-hati loh, seks itu dosa. Hati-hati loh, kamu bisa nakal. Hati-hati loh, kamu kayak gitu. Itu out of fear. Tapi kalau kita cinta sama anak kita being vulnerable. Mak, bunda takut kamu hamil. Nanti kalau kamu nggak bisa nahan diri dan bunda nggak bisa nolong kamu hamil atau kamu hamil anak orang, bunda atau ayah harus gimana? Jadi kita berbagi sama anak kita supaya dia juga sharing responsibility. Karena kita nggak bisa menjaga mereka 24 jam sehari, 7 hari, itu seminggu, itu kita nggak bisa. Kita terbatas sebagai manusia. Kita harus pastikan dengan cinta ini yang kita berikan kepada anak kita, dengan berbagi tanggung jawab, dia akan membuat keputusan yang bijak. Keputusan yang bijak hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang punya informasi yang akurat dari ibu bapaknya. So, informasi seperti apa yang kita mau kasih ke anak kita? Oh my God. Majelep sekali. Thank you banget Kak Zoya atas waktunya, kesediaannya untuk ngisi live Instagram pada malam hari ini buat para orang tua Z-Friends. Semoga apa yang udah disampaikan Kak Zoya walaupun waktunya terbatas itu bisa bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita bikin sesi 2 ya Kak, atau bikin YouTube-nya sekalian. Bikin YouTube. Oke. Jadi kita tungguin ya, kita bikin YouTube. Kalau di YouTube kita akan lebih lengkap. Bebas. Kita bisa bikin berapa episode gitu ya. Jadi di YouTube aja deh ya. Setuju. Thank you Kak Zoya sayangku. Salam ya Kak ya. Dan thank you semua yang udah nonton. Selamat malam.